Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan gaya sederhana Ingvar Kamprad. Adapun firman Tuhan terambil dari 1 Timotius 6 ayat 17 sampai dengan 19. Ingvar Kamprad, seorang miliarder asal Swedia, termasuk ke dalam jajaran orang-orang terkaya di dunia. Ia membuat furniture yang berhasil merevolusi desain interior dunia, IKEA. Namun, ada hal yang berbeda dari diri Kamprad sebagai orang terkaya kelima di dunia. Ia bukannya hidup dalam kemegahan dan kemewahan. Ia justru menjalani hidup secara sederhana, yaitu tinggal di sebuah bungalow yang sederhana, makan bakso yang dijual di kafe tokonya, dan berbelanja di pasar lokal. Ia bahkan lebih memilih terbang dengan pesawat kelas ekonomi, meskipun bisa saja ia membeli jet pribadi. Kamprad memang terkenal berhati-hati dengan uang. Padahal perusahaan mencatat laba bersih tahunan sebesar 3,2 miliar euro dan mencapai penjualan sebesar 27,6 miliar euro di 44 negara. Dominasi IKEA terhadap pasar furniture juga sangat fenomenal. IKEA adalah konsumen kayu terbesar ketiga di dunia. Katalog IKEA dicetak 208 juta buah per tahun. Dalam sebuah survei yang pernah dilakukan di Inggris, IKEA terpilih sebagai toko paling populer di negara itu. Bahkan dikatakan bahwa 1 dari 10 orang Eropa sekarang sedang meringkuk di kasur buatan IKEA. Banyak orang berhemat agar bisa lebih banyak lagi dalam memberi kepada orang lain. Demikian juga dengan Kamprad. Kamprad berhasil melipat gandakan sumbangan amal perusahaannya menjadi hampir 100 juta euro dan meminta kepada seluruh karyawannya untuk memaafkannya. Mungkin sebagai cara supaya mereka tidak memprotesnya. Johan Stenebo, seorang mantan asisten Kamprad yang menulis tentang Kamprad dalam sebuah buku, mengatakan dia ingin menampilkan diri sebagai rakyat biasa, salah satu dari kita. Ia menampilkan dirinya sebagai underdog. Memang Kamprad juga memiliki real estate besar di Swedia dan kebun anggur di Provence, Prancis. Dia juga mengenakan setelan pakaian yang harus dipesan lebih dahulu dan mengendarai mobil Porsche tahun 60-an. Namun bukanlah hal itu sangat wajar dan tidak tergolong mewah untuk ukuran seorang yang kaya seperti Kamprad. Kepada Timotius, Rasul Paulus berpesan agar ia memperingatkan orang-orang kaya di jemaat yang digembalakannya di Efesus untuk tidak bersandar pada uang mereka. Sebab menurut Paulus, uang adalah sesuatu yang tidak pasti. Sebaliknya, Paulus menganjurkan agar Timotius mendorong orang-orang kaya tersebut untuk berbagi dengan orang lain, sehingga mereka mengumpulkan harta yang kekal di surga. Hal inilah juga menjadi peringatan bagi setiap orang percaya. Hendaknya kita tidak hidup dalam kemewahan dan foya-foya, tetapi belajar membagikan apa yang kita punyai bagi mereka yang berkekurangan. Tuhan memberkati kita bukan untuk ditumpuk atau untuk dibuat berfoya-foya, tetapi agar kita berbagi dengan mereka yang membutuhkannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi,
ajar aku untuk hidup sewajarnya dan tidak berfoya-foya, sehingga aku bisa berbagi dengan mereka yang berkekurangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.